Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus, yaitu Yesus yang telah bangkit. Bahkan Yesus yang mengirimkan rohnya buat kita, menolong kita, membawa akan pengertian kita kepada Kristus, kepada Tuhan, hidup yang benar, senantiasa ada dalam Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi ini berjumpa kembali bersama dengan saya di dalam renungan pagi Word of Wisdom. Biarlah Tuhan sendiri yang senantiasa menuntun kita, menolong kita, bahkan membawa kita masuk dalam pengertian-pengertian yang baru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tahukah kita bahwa ketika kita setia dalam perkara-perkara kecil, saatnya Tuhan akan promosikan kita dalam perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang hebat, perkara-perkara yang luar biasa, perkara-perkara yang dahsyat. Ketika kita diberikan kepercayaan dari yang sedikit, kita bisa bertanggungjawabkan, kita bisa manage dengan bagus untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Suatu saat yang tepat, Tuhan akan percayakan kita satu kelimpahan, mengelola berkat yang besar, bahkan sesuatu yang tidak pernah kita duga Tuhan berikan atas kita. Ketika kita memulai pekerjaan yang tanda kutip kecil dengan giat, rajin, dan penuh semangat, penyerahan diri total di hadapan Tuhan, suatu ketika pekerjaan yang kecil itu menjadi pekerjaan yang luar biasa, bahkan pekerjaan yang memberkati banyak orang. Banyak orang yang sesungguhnya tidak mau memulai dari yang kecil, rindunya kepingin langsung terkenal, langsung hebat, langsung heboh. Makanya banyak jalan yang ditempuh. Yang paling bahaya adalah ketika jalan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita melihat seorang yang begitu setia dalam perkara-perkara kecil. Perkara-perkara yang dilakukan sesungguhnya tidak pernah diperhitungkan oleh orang lain, tapi dilakukan dengan setia. Saat yang tepat, panggilan ilahi datang, promosi itu mengalami terobosan yang luar biasa. Kita baca 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata demikian, lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya kambing dombanya kepada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Daud tidak menggembalakan ribuan kambing domba. Daud tidak menggembalakan jumlah yang banyak, tetapi hanya 2-3 ekor. Tetapi ketika Daud setia mendengarkan perintah Isai ayahnya, ketika Daud dengan setia melakukan apa yang menjadi petunjuk daripada Isai ayahnya, 2-3 ekor kambing domba yang dia gembalakan, 2-3 ekor kambing domba yang dipercayakan buat dia gembalakan, ketika dia disuruh pergi untuk ke Tarbantin, Daud tidak tinggalkan semena-mena 2-3 ekor kambing domba itu, tetapi dititipkan kepada penjaga. Supaya apa? Supaya kambing domba 2-3 ekor ini ada yang merawat. Pak, Bu, ayat ini memberikan pengertian bahwa ketika perkara kecil yang dipercayakan buat Tuhan atas hidup kita, atas bisnis kita, atas keluarga kita, kelola dengan baik, pertanggungjawabkan dengan baik, lakukan dengan sukacita. Ketika semua ini kita lakukan, percayalah, kita suatu ketika akan datang ke Tarbantin dan kita akan melihat sesuatu perkara yang besar. Di situ panggilan ilahi nyata atas kita. Saya berdoa setiap kita yang hari-hari ini bergumul, saudara keluar lebih daripada sekedar pemenang. Saya berdoa hari-hari ini saudara yang bergelimang air mata, ketika saudara tetap setia, akan diubahkan dengan sukacita yang datang daripada
surga. Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan di dalam Tuhan, sebab Tuhan senantiasa punya jalan keluar. Mari Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita datang kepada Tuhan. Pagi ini kita ketuk pintu surga. Kita mencari hadiratnya dan perkenanannya, supaya pintu dibuka dan Tuhan berkenan atas hidup kita. Bapa Allah yang baik, di dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Allah yang hidup, kami mengucap syukur. Pagi ini pembelajaran berharga Engkau berikan atas kami dalam renungan pagi Word of Wisdom. Bagaimana seorang Daud yang Engkau pakai sebagai alat kemuliaan-Mu, tetapi setia dari perkara-perkara yang kecil sampai dia mendapatkan perkenanan dan promosi ilahi. Biarlah ayat ini hidup atas hidup kami, dan kami menghidupinya dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang tidak pernah lalai menepati janjinya, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bila Anda ada dalam pergumulan, bila Anda ada dalam permasalahan dan rindu untuk share pergumulan saudara, dengan sukacita saya berharap Anda kirimkan ke WhatsApp di bawah ini. Dengan sukacita tim Epicenter of Mercy akan berdoa buat saudara, dan percayalah Tuhan ada buat kita. Shalom.